Kepolisian Republik Indonesia masih disorot publik akibat sejumlah kejadian besar yang terjadi secara beruntun di tubuh korps berbaju coklat itu. Kasus-kasus dimaksud diantaranya kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat oleh Irjen Verdi Sambo pada tanggal 8 Juli tahun 2022 saat masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Tragedi Kanjuruhan pada tanggal 3 Oktober tahun 2022 yang menewaskan lebih dari 130 orang, dan diduga kuat dipicu oleh penembakan puluhan gas air mata yang telah kadaluarsa oleh anggota Polri saat Aremania memasuki lapangan, setelah pertandingan Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur berakhir dengan skor 2-3. Dan kasus dugaan penjualan 5 kg barang bukti berupa sabu oleh mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Teddy Minahasa. Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Laksamana Muda Purnawirawan TNI Soleman Ponto mengatakan, semua ini dipicu oleh status Polri yang sebetulnya masih belum dipisahkan dari TNI, sehingga masih berwatak militer. Kita semua sudah tahu, ada 3 kasus besar yang terjadi berturut-turut. Kalau pakai ilmunya es batu itu cuma sepertiga ke 1/10 itu di permukaan. Artinya di bawah permukaan itu lebih banyak. Itulah sebabnya maka sependapat kita harus membawa Polri ini kemana. Yang jelas yang pertama, Polri ini jadi seperti sekarang karena salah kita semua. Ketika Polri dipisahkan dari TNI, saat itu yang penting polisi ini pisah dari tentara. Tentara masukkan kurungan katanya kembali ke barak. Yang diutak-utak tentara, di Polri dibiarin. Akibat pembiaran inilah yang terjadi. Karena tidak dilihat di mana salahnya. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, ketika Polri dipisahkan, seakan-akan terpisah. Padahal tidak. Pemisahan Polri ini katanya memisahkan Polri dari militer. Artinya dari militer menjadi sipil. Nah, pertanyaannya, apa benar Polri ini sipil? Ternyata tidak. Polri itu sekarang itu judulnya pegawai negeri. Coba baca undang-undang kepolisian itu, pasal 1. Pegawai negeri itu sama dengan TNI. Sama-sama pegawai negeri. Selain pegawai negeri, baru ada yang namanya PNS, pegawai negeri sipil. Nah, ini membuktikan bahwa Polri bukan sipil. Polri adalah pegawai negeri yang ternyata masih sama dengan militer yang sesama pegawai negeri. Ini kan logikanya begitu. Lalu lihat lagi, apa benar sama dengan militer? Masih serupa tapi tak sama. Orang Aceh bilang serupa lah tuh. Dari mana? Coba baca di disiplin polisi, peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003. Lalu baca undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang disiplin tentara atau disiplin militer. Isinya sama. Di disiplin militer itu mengatur atasan bawahan, mengatur atasan yang berhak menghukum, mengatur bawahan harus patuh dan taat kepada pimpinan tanpa membantah perintah atau khususan. Itu semua diatur lagi oleh polisi di peraturan pemerintah nomor 2 2003 tentang disiplin Polri. Di situ kita bisa menemukan atasan bawahan, di situ kita bisa menemukan ankum, di situ kita bisa menemukan kewajiban bawahan untuk patuh dan taat kepada pimpinan. Dan ini dibuktikan kemarin di pengadilan oleh Barada si Eliezer. Ketika dia minta maaf, apa yang dia bilang? Maaf bang, saya hanyalah seorang bawahan yang tidak mampu melawan keputusan atau perintah dari seorang jenderal. Ya memang itulah militer. Kalau militer itu patuh dan taat kepada pimpinan tanpa membantah perintah atau putusan. Kalau perintah itu tidak disenangi atau salah, jalankan dulu.
8 hari kemudian baru ajukan keberatan. Kok bisa? Ya bisa, itulah militer. Soleman meyakini, inilah penyebab banyaknya kasus di kepolisian, termasuk 3 kasus besar yang terjadi secara beruntun tersebut. Berdasarkan analisisnya terhadap ketiga kasus itu, ia bahkan menilai kalau sistem di kepolisian sudah rusak dan tak bisa dipakai lagi. Jadi dari kasus 3 ini, kita sudah bisa lihat bahwa ini sudah rusak sistem yang di dalam itu. Sudah terjadi blok-blok, kalau tidak dibilang faksi atau apa. Ada yang urusan narkotik, ada yang urusan yang namanya perjudian, ada yang perdagangan orang. Itu sudah terjadi blok-blok di sana. Dan masing-masing tidak mau lagi sharing informasi kepada yang lain, tapi sendiri. Nah, ini tanda-tanda sudah rusak. Sistemnya yang rusak, tidak ada lagi sistem yang bisa dipakai di dalam. Soleman mengatakan, untuk mencegah agar ketiga kasus besar itu tidak terulang, maka Polri harus dirubah total. Kalau kita memang mau kasus 3 ini tidak terulang kembali, maka ini harus dirubah total. Dirubah dari mana? Disiplin akan menghasilkan kultur. Kultur akan menghasilkan struktur. Jadi ada rekulturisasi, ada restrukturisasi. Mulai dari aturan paling dasar ini diganti semua. Kalau itu sudah diganti, baru kita akan mendapatkan polisi Indonesia. Sekarang apa polisi Indonesia? Bukan. Polisi sekarang itu adalah mantan tentara. Jadi polisi tapi bekas tentara. Masih tentara dia. Belum jadi polisi. Karena mana? Ya lihat aja disiplinnya. Lihat aja generalnya masih menempel. Jadi kita sekarang tugas kita ke depan adalah mendesain bagaimana kita membentuk polisi Indonesia yang sesuai dengan kultur Indonesia, yang sesuai dengan geografi Indonesia, yang sesuai dengan kehidupan bermasyarakat. Kalau kalian suka tayangan ini, jangan segan tekan tombol like, subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih.